Banyak orang puasanya sah tapi sia-sia. Karena zaman sekarang banyak sekali orang yang melaksanakan puasa itu karena FOMO atau ikut-ikutan saja, bukan karena ikhlas melaksanakan kewajiban kepada Allah. Apa yang terjadi? Yang dia rasakan hanya bisa menahan lapar dan haus saja, tapi nilai pahalanya sia-sia. Nah, untuk konten kali ini kita spesial akan bahas tentang puasa. Mari kita belajar sama-sama agar benar caranya, berkah ibadahnya. Nah, sahabat fikir rahimakumullah, sebelum kita bahas tentang puasa, sejarah dan lain-lainnya, jangan lupa teman-teman semuanya yang belum subscribe, tolong subscribe dulu karena subscribe itu gratis, dan juga bunyikan loncengnya agar konten-konten selanjutnya bisa kalian dapatkan dan ada notifikasi ke handphone masing-masing. Nah, sehingga kita bisa belajar lebih mudah lagi. Oke? Baik teman-teman semuanya, yang pertama kita akan bahas tentang puasa. Puasa yang sudah kita ketahui merupakan rukun Islam yang keempat. Nah, artinya rukun Islam tidak akan bisa tegak jika ada salah satu rukunnya tidak kita laksanakan. Salah satunya yang keempat ini, rukun Islam adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, kita harus bekali diri kita sendiri dengan keilmuan puasa itu sendiri. Agar puasa kita bukan hanya tentang menahan lapar dan juga haus, tapi ada nilai pahalanya, ada nilai manfaatnya yang luar biasa kita dapatkan. Mudah-mudahan. Masya Allah. Oke, yang pertama, puasa itu diwajibkan yaitu di bulan Ramadan. Nah, puasa bulan Ramadan ini diwajibkan atau diperintahkan, dipardukan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Jadi setelah mendapat perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa sebanyak 9 kali bulan Ramadan. 1 bulan dari mereka, para sahabat dan para nabi, beliau berpuasa penuh dan 8 bulan sisanya beliau tidak berpuasa penuh. Kemudian ada salah satu ulama yang berkata, di sini Utsman berkata dalam kitab Tuhfatul Habib, bulan ini disebut dengan bulan Ramadan karena kata Ramadan diambil dari kata ar-ramdu yang berarti membakar. Karena bulan Ramadan adalah membakar dosa-dosa. Jadi, yang melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan sabar karena Allah, imanan wahtisaban, insya Allah dosa-dosanya akan dibakar. Artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, kita harus upgrading puasa kita. Supaya bukan hanya lapar dan haus saja, tapi mendapatkan nilai keistimewaan dari bulan Ramadan itu sendiri. Atau puasa itu sendiri. Karena bulan Ramadan, bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah. Dan salah satu bulan haram. Artinya bulan haram di sini adalah Allah mengharamkan sesuatu maksiat kepada Allah. Jika kalian melaksanakan maksiat di bulan Ramadan, maka dosanya berlipat-lipat ganda. Begitupun sebaliknya, jika kalian melaksanakan kebaikan, kemudian beribadah di bulan Ramadan, maka pahalanya full dan juga berlipat ganda. Bahkan ratusan-ratusan lipat ganda yang Allah berikan kepada kamu yang melaksanakan puasa dengan baik, kemudian ikhlas, sabar karena Allah, dan juga melaksanakan kewajiban sebagai rukun Islam yang keempat tadi. Masya Allah. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa Ahmad Al-Fashani berkata, sesungguhnya ada yang mengatakan bahwa pengertian puasa mengandung pengertian yang umum, khusus, dan khususnya khusus. Jadi puasa itu secara pengertian atau secara value, secara nilainya itu ada 3 level. Ada puasa secara umum, ada puasa secara khusus, dan juga ada puasa khususnya khusus atau khususul khusus. Nah, apa maksudnya? Kita lihat di sini, pengertian puasa secara umum adalah mencegah perut dari rasa lapar atau mencegah kerongkongan kita dari memakan atau minum sesuatu. Secara umum puasa seperti itu. Dan banyak kita melaksanakan puasa seperti itu. Boleh tidak? Boleh-boleh saja, tapi nilainya tidak sebesar pahala yang dilakukan puasa khususul khusus. Apa itu? Kita lihat ya. Tadi puasa pengertian secara umum. Kemudian puasa secara khusus adalah mencegah pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan anggota tubuh kita dari dosa-dosa atau maksiat kepada Allah. Yang umum pengertian puasa tadi adalah menahan diri dari lapar maupun haus. Cukup seperti itu. Kalau puasa khusus, menjaga panca indera kita, menjaga tubuh kita dari maksiat kepada Allah atau melakukan dosa-dosa kecil. Itu pengertian puasa secara khusus. Bukan berarti puasa khusus itu kita boleh makan, asalkan kita menjaga tubuh kita tidak maksiat. Tidak. Puasa khusus itu gabungan dari puasa umum, kemudian ditambahkan secara khususnya. Artinya, yang melaksanakan puasa khusus, dia menjaga
menjaga dirinya dari rasa lapar, haus, hawa nafsu, maksiat atau dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh panca indera atau tubuh dia sendiri. Dia menjaganya seperti itu. Kemudian ini yang ketiga, ini level tertinggi dari melaksanakan puasa. Puasa secara khususnya khusus. Nah, khususnya ada dua. Khusus banget gitu ya. Memalingkan hati dari keinginan hina dan menjauhkan dari segala sesuatu selain Allah. Yang puasa khusus di sini menahan diri dari lapar dan haus, menahan diri dari melakukan maksiat kepada Allah yang dilakukan oleh anggota badan dia, juga dia bisa menahan hawa nafsunya dari keinginan-keinginan yang hina atau perbuatan-perbuatan yang syubhat, atau hatinya selalu bersih beribadah kepada Allah. Tidak ada sifat buruk, tidak ada kelakuan maksiat kepada Allah dan lain-lainnya. Pokoknya puasa yang khusus di sini bersih. Dia menjaga lisan, menjaga hati, menjaga perilaku, menjaga semuanya dari maksiat kepada Allah. Nah, dari ketiga ini kita yang mana? Yang umum, yang khusus, atau yang khususul khusus? Semuanya insya Allah mendapatkan pahala. Yang tidak mendapatkan pahala adalah kita hanya ikut-ikutan saja. Kenapa kamu puasa? Karena yang lain pun puasa. Nah, itu niatnya karena yang lain, maka kamu sia-sia. Kalau kamu puasa niatnya seperti itu, alangkah ruginya kamu. Kenapa? Karena kamu ikut lapar, ikut haus, tetapi pahalanya tidak didapatkan. Itu yang disebut dengan banyak yang puasanya sah, tapi jadi sia-sia dalam segi pahala yang diberikan oleh Allah. Jadi dari tiga pengertian puasa tadi, boleh pilih salah satunya. Yang lebih baik bagi kita, atau minimal kita bisa kejar adalah puasa khusus. Mungkin ya. Jadi puasanya menahan diri dari lapar dan haus, juga menahan diri perbuatan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang belum bisa ketika kita melaksanakan maksiat di bulan puasa, langsung bertobat, langsung beristighfar kepada Allah. Insya Allah Allah ampuni dan puasa kita menjadi puasa level kedua, yaitu puasa khusus. Tapi saya masih bisanya puasa secara umum saja. Silahkan, asalkan niatnya melaksanakan kewajiban kepada Allah atau melaksanakan amanah dari Allah untuk rukun Islam yang keempat, atau menghilangkan tanggung jawab kita sebagai muslim untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kalau niatnya seperti itu cukup, insya Allah mendapatkan pahala. Tapi hari demi hari kita harus selalu upgrading tentang puasa kita. Mungkin puasa yang hari pertama secara umum, pengertian secara umum, nanti puasa ke-15 atau 15 sampai 20 mudah-mudahan bisa naik levelnya menjadi puasa khusus. Artinya kita bisa menjaga lapar, menjaga haus, menjaga diri kita dari maksiat kepada Allah. Nanti puasa pas terakhir-terakhirnya mudah-mudahan bisa lagi naik levelnya menjadi puasa khususul khusus. Bukan hanya menjaga lapar, bukan hanya menjaga tubuh kita dari maksiat, juga bisa menjaga hati dan jiwa kita dari sifat, karakter yang jelek, perbuatan yang jelek, dan semuanya bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui juga hal-hal yang mewajibkan untuk puasa. Kenapa sih kita sampai harus puasa? Apa patokan kita wajib puasanya? Oke, di sini jelaskan. Puasa Ramadan diwajibkan sebab salah satu perkara dari 5. Yang pertama, genapnya bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban sudah genap 30 hari, maka selanjutnya adalah bulan puasa atau bulan Ramadan. Nah, setelah bulan Sya'ban selesai, maka diwajibkan berpuasa setelah bulan Sya'ban, artinya bulan Ramadan. Genapnya bulan Ramadan seperti itu. Bisa dilihat daripada tanggal maupun kalender Hijriah. Kemudian, yang kedua itu melihat hilal. Melihat hilal sebagai tanda kita sudah wajib untuk melaksanakan puasa. Siapapun yang melihat hilal, itulah tanda orang muslim untuk melaksanakan puasa wajib atau puasa Ramadan. Biasanya ada sidang isbat dari Majelis Ulama Indonesia juga. Setelah ditetapkan ru'yah hilal itu terlihat, maka besoknya wajib melaksanakan puasa. Kemudian, seperti sholat, puasa juga memiliki syarat sahnya. Nah, syarat sah puasa tidak jauh seperti sholat. Yang pertama Islam. Luar daripada Islam atau non-Islam itu tidak diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi, yang Islam sudah pasti puasa, tapi tidak semua umat muslim berpuasa. Ada yang tidak puasa umat muslim? Yuk kita ajak untuk berpuasa di bulan Ramadan karena banyak sekali manfaat dan juga keistimewaannya. Kemudian syarat sah puasa yang kedua adalah berakal.
Bagi orang yang tidak berakal atau lagi mabuk atau pingsan atau koma tanda kutip, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Atau ketika puasa kemudian siangnya tiba-tiba mabuk atau tidak berakal, maka puasanya batal. Jadi syarat yang kedua adalah berakal. Berarti anak kecil yang belum berakal atau akalnya belum mencapai baligh itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi disuruh berusaha atau belajar untuk puasa. Walaupun puasanya sampai jam 9 sampai zuhur itu nggak apa-apa. Kemudian suci dari haid dan nifas. Ini bagi perempuan ya. Perempuan kalau haid itu tidak diperbolehkan untuk puasa. Namun nanti setelah bulan puasa, bulan Syawalnya itu wajib diqadha puasa yang ditinggalkan. Misalnya haidnya 7 hari atau nifas. Nifas bisa 40 hari atau beberapa hari. Nah, nanti digantinya setelah bulan Ramadan. Itu wajib diqadha. Beda sama sholat. Kalau sholat, kita tinggalkan sholat karena haid atau nifas itu tidak perlu diqadha. Tapi kalau puasa itu diqadha ya, karena puasa itu ibadah istimewa yang Allah perintahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW tentang beribadah puasa ini. Kemudian yang keempat, mengetahui atau menyangka bahwa waktu yang dipuasai memang menerima untuk dipuasai. Jadi kita seperti poin kelima tadi yang mewajibkan puasa. Menyangka bahwa besok memang benar-benar bulan Ramadan. Kalau tidak ada sangkaan seperti itu, maka puasanya tidak sah. Jadi kita harus menyangka dan meniatkan diri kita, yakini bahwa besok misalnya bulan Ramadan, sangkaannya diyakini dengan apa? Sidang isbat menyatakan besok, atau melalui metode hisab menghitung tanggal hijriah bahwa besok adalah puasa, maka cukup seperti itu. Kemudian dalam puasa juga ada syarat-syarat wajibnya. Kalau tadi syarat sah, artinya kalau tidak melaksanakan salah satu syarat tersebut, maka puasanya tidak sah. Kalau ini syarat wajib, ketentuan di luar puasa, tapi harus kita lakukan. Kalau tidak dilakukan, maka puasanya nggak jadi. Bukan hanya tidak sah, tapi nggak jadi. Apa aja? Yang pertama sudah pasti Islam. Kalau bukan Islam, itu nggak boleh puasa atau tidak diwajibkan untuk puasa. Yang kedua adalah taklif. Maksudnya dia balik dan juga berakal. Taklif di sini adalah sudah menanggung hukum untuk melaksanakan puasa. Kalau anak-anak sudah baligh, kalau seseorang itu berakal. Kalau sudah berakal dan juga baligh, maka dia sudah tertaklif untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang ketiga, kuat berpuasanya. Bagi orang yang sakit atau sudah lanjut usia, kalau tidak bisa melaksanakan puasa atau tidak kuat melaksanakan puasa sampai maghrib, jangan dipaksakan. Nanti malah menambah memperburuk kondisi badan atau lagi sakitnya, maka boleh tidak berpuasa. Nanti kalau di bulan Syawal masih tidak bisa melakukan puasa, boleh diganti dengan fidyah. Kemudian yang keempat, sehat. Nah tadi ya, kalau tadi sakit, kalau ini sehat. Sehat dan kuat untuk melaksanakan puasa. Kalau tidak sehat atau sakit, kemudian ada kecenderungan kalau puasa itu malah membuat kita tidak khusyuk atau membuat tubuh kita malah lebih drop atau membuat nyawa kita melayang, maka boleh tidak berpuasa, tapi nanti diganti dengan qadha atau dengan fidyah. Kemudian yang kelima, mukim. Mukim di sini adalah orang yang tidak bepergian. Jadi orang yang bepergian itu boleh membatalkan puasanya, tapi lebih baik menahan diri untuk terus berpuasa walaupun dia bepergian. Jadi untuk orang yang mukim, diam di rumah, itu wajib untuk berpuasa. Kemudian sama seperti sholat, di puasa juga ada rukun-rukun puasanya. Yang pertama itu niat. Niat bukan hanya dilafadzkan, tapi hadirkan dalam hati. Sebelum adzan subuh berkumandang, kita sudah harus melaksanakan atau menghadirkan di dalam hati niat puasa tersebut. Kalau setelah adzan subuh baru niat puasa bulan Ramadan, maka puasanya tidak jadi atau tidak sah. Oke. Rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Salah satunya di sini yang membatalkan puasanya adalah masuknya benda ke lubang yang terbuka dari perut. Contoh, mengkonsumsi makanan, minuman, sesuatu hal yang lain yang masuk ke dalam kerongkongan kita, masuk ke dalam perut. Nah, itu yang membatalkan puasa. Kemudian, memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan lubang lain, seperti memasukkan kayu ke dalam telinga atau luka. Dia masuknya lebih dalam. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Kemudian sengaja muntah, kemudian masuknya seluruh khasyafah atau kira-kira berhubungan intim, itu juga membatalkan puasa. Kemudian mengeluarkan sperma, kalau tidak disengaja itu karena mimpi, itu tidak membatalkan puasa. Mengeluarkan sperma dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja, mimpi basah dan lain-lainnya itu tidak membatalkan puasa, hanya wajib untuk mandi wajib, seperti itu. Oleh karena itu, dari pembatalan puasa tadi, seperti nangis, marah, kemudian berbuat jahat dan lain-lainnya, apakah itu membatalkan puasa? Ternyata tidak sampai membatalkan puasa, kecuali nangisnya kemudian diwadahi kemudian diminum, baru itu
itu membatalkan puasa. Jadi mitos-mitos seperti tadi, seperti nangis, marah, gibah, dan lain-lainnya, itu mengurangi nilai puasanya, nilai pahalanya. Seperti judul di awal, kamu puasa tapi sia-sia. Kenapa? Karena di dalam puasa kamu melaksanakan perbuatan jahat, kemudian ghibah, maksiat, dan lain-lainnya. Puasanya hanya menahan lapar dan haus saja, tapi pahalanya tidak didapatkan karena banyak pengurangannya perlakuan seperti tadi, ya. Nah, itu saja mungkin perihal tentang puasa. Sahabat masih ada bingung sesuatu tentang puasa, boleh ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita jawab di konten berikutnya. Mari kita belajar fikih praktis sama-sama. Salah satunya puasa, sholat, dan lain-lainnya. Agar beribadah kepada Allah bukan hanya tentang sah, tetapi dapat juga pahalanya. Agar benar caranya, berkah ibadahnya.